Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita buka di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kemudian persiapkan juga di kitab Kejadian pasal yang terakhir. Kitab Kejadian pasal terakhir yaitu pasal 50 ayatnya yang ke-26. Oke, kita baca bersama-sama dulu ayatnya yang pertama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lanjut baca di ayatnya Kejadian pasal 50 ayat yang ke-26. Bersama-sama ya, kita baca 1, 2, 3. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Coba silakan duduk. Terima kasih. Pada kejadian ini saudara, Alkitab menceritakan bahwa pasal yang pertama adalah
kehidupan kita selalu berjalan berdampingan dengan Allah? Apakah kehidupan kita pada akhirnya Allah yang mengakhiri pertandingan kita, ataukah keegoisan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada akhirnya usia kita, tujuan hidup kita, usia berapapun kita, ada yang umur 10 tahun, umur 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau 70 tahun. Pada akhirnya Tuhan akan memanggil kita. Kita semua manusia pada akhirnya akan menghadap Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah setelah mati kita akan ke surga atau ke neraka? Itu pertanyaannya. Apakah kehidupan kita yang sudah diawali permulaan dengan Allah akhirnya juga akan diakhiri oleh Allah? Semuanya ada dalam tangan kita. Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih Bapak Ibu. Yang saya tahu, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang penuh dengan kecelakaan. Tidak pernah, saudara. Allah tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Itu yang tetap saya pegang. Yang saya yakini, Allah tidak pernah merancangkan hal yang buruk untuk kehidupan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana supaya hidup kita tetap dalam kendalinya Tuhan? Pada pagi hari ini saya bersama-sama jemaat, saya mau membagikan bagi kita bagaimana supaya hidup kita tetap dalam kendalinya Tuhan, yaitu hidup harus dalam ketaatan. Tema firman pagi hari ini, hidup di dalam ketaatan. Oke Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari sama-sama kita buka dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan,
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan rasa takut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, salah satu istilah yang dipakai oleh orang Indonesia yang kita kenal untuk membalas rasa syukur kita kepada seseorang adalah berhutang budi. Bapak Ibu, kalau engkau punya rasa berhutang budi kepada Allah yang sudah menembus kehidupan kita, pasti engkau berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk Dia, menjadi yang terbaik, menjadi orang yang terspesial bagi Allah. Oleh sebab itu saudaraku, Dia yang sudah menebus kita dari hukuman dosa, demikian juga kita harus mengasihi Dia, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan itu bukan hal yang sulit. Engkau datang secara pribadi kepada Tuhan, tidak perlu berjam-jam, 15 menit, 30 menit, 20 menit, itu sudah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum engkau makan, bersyukur kamu masih punya makanan, stok makanan di rumah. Ada orang sekarang karena corona seperti ini, akhirnya dia di PHK, serumah akhirnya gantung diri, serumah akhirnya mati secara diam-diam karena tidak ditahu oleh tetangganya kalau stok berasnya sudah tidak ada. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan juga selalu tertuju kepada kita semuanya. Puji Tuhan. Dan yang poin yang ketiga, ketaatan membawa kita semakin intim dengan Dia. Kita sama-sama buka di dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Saya bacakan untuk kita. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesepian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bisakah Bapak Ibu Saudara membayangkan seorang anak yang memiliki hubungan intim dengan bapaknya, seorang anak yang dekat dengan ayahnya? Kalau saudara mempunyai sifat yang sedikit-sedikit main pukul anak, sedikit-sedikit memantau anak, akhirnya anak tidak dekat dengan seorang bapaknya. Akhirnya seorang anak bertumbuh menjadi anak yang jauh dari bapaknya. Tidak ada lagi hubungan
saya yakin saudara, ketika kita hidup selalu intim dengan Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Dia yang memberi permulaan, jalan-jalannya pada akhirnya pasti adalah hal yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ayatnya yang terakhir, perkenanan dan ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. 1 Yohanes 3, kita buka bersama 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita perolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di firman Tuhan sudah tertulis, saudaraku, ketika kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintahnya, dan berbuat apa yang berkenan, Tuhan pasti akan memberkati, mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Apa saja yang kita minta, Tuhan pasti cukupkan. Bapak Ibu Saudaraku yang berkasih dalam Tuhan, hanya orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan yang berhak menyebut dirinya benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau saya bilang saya mengasihi Kak Dewi, tetapi saya menceritakan rumah tangga mereka di belakang, saya tidak mengasihi mereka. Kalau saya bilang saya mengasihi Rebeka, tetapi saya menjelek-jelekan dia, saya mengatur strategi untuk menghancurkan dia, bohong, saya tidak mengasihi dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengasihi Allah kita, juru selamat kita, kita pasti melakukan yang terbaik, melakukan perintah-perintah Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita. Kalau saya bilang saya mengasihi Allah, tiba-tiba saya pergi menduakan dia, saya pergi ke orang pintar, saya tidak sepenuhnya mengasihi Allah. Kalau saya bilang saya mengasihi Allah, tetapi saya digoda, saudaraku, dengan uang segepok mungkin, dengan harus melepaskan iman percaya saya kepada Tuhan, saya tidak sepenuhnya mengasihi Allah. Atau mungkin saya digoda dengan suami orang yang lebih kaya di luar sana, lebih ganteng, lebih elok mungkin. Saya terpesona, kemudian saya pergi. Saya bukan menduakan suami saya, tetapi saya tidak takut dengan Allah pencipta saya. Oleh itu sebab itu, saudara yang terkasih, kalau kita mengasihi Allah kita, kalau kita taat kepada Allah kita, lakukan perintahnya dengan baik. Kenapa, saudara? Allah yang memulai kehidupan kita, biarlah Allah juga yang mengakhiri kehidupan kita. Banyak orang berkata, Pak Pendeta, saya ini sudah hidup dengan baik, saya hidup selalu bersekutu dengan Tuhan. Tiba-tiba, Pak Pendeta, pekerjaan saya jadi bangkrut. Coba prospek lagi, lihat lagi ke belakang, apa yang sudah kita perbuat. Mungkin engkau korupsi, mungkin engkau melakukan hal yang tidak baik. Itu kesalahanmu, bukan kesalahan Tuhan. Mungkin saudaraku, kehidupan remaja kita sudah dirancangkan dengan Tuhan. Tuhan sudah berikan masa muda yang cemerlang untuk kita. Tetapi karena datang si ganteng, mata sipit seperti orang Korea, kita memberikan hidup kita dengan percuma. Akhirnya masa muda kita tidak sesuai lagi dalam jalannya Tuhan. Seharusnya kehidupanmu sudah cemerlang, tetapi karena engkau yang merusak, itu bukan salahnya Tuhan, tetapi salah kita. Itu bukan jalannya Tuhan. Oleh sebab itu, kalau sudah terlanjur kita masuk ke dalam itu, saudara, kita perbaiki. Allah mengasihi saya dan begitu. Tuhan siap memulihkan keluarga, kehidupanmu, keuanganmu, keluargamu,
sebab itu saudara, dalam firman Tuhan, mari kita hidup di dalam ketaatan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, apakah hidup kita ini Allah yang mengakhiri ataukah kita sendiri? Apakah Allah yang mengakhiri hidup saya dan saudara ataukah kita sendiri? Allah berkata, jangan takut tentang apapun juga. Jangan takut tentang apa yang akan engkau makan, apa yang akan kau minum, apa yang kau akan pakai. Jangan engkau takut Bapak Ibu Saudara. Jangan engkau takut akan hari depan, akan masa depan keluargamu, masa depan anak-anakmu. Ketika kita datang bersekutu kepada Tuhan, ketika kita datang membawa semuanya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya, ketika kita berjalan berdampingan dengan Allah, yaitu hidup di dalam ketaatan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kehidupan kita, kalau Allah yang sudah mengawali, biarlah Tuhan juga yang mengakhiri dalam setiap kehidupan kita.